Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan juga tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini seperti dibilang Pak Suyono tadi, ini malam ke-24, hari ke-24 berarti ini malam yang ke-25 ya. Kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya masjid kita yang hari pertama dan kedua itu jelas sampai keluar-keluar, tetapi sekarang sudah ada proses seleksi. Jadi alhamdulillah kita masih sama-sama bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam teriring kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaat beliau. Bapak, Ibu dan adik-adik, telah kita ketahui bahwa kalau bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Al-Quran tentu saja adalah sebuah mukjizat yang besar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beruntunglah sebenarnya Bapak Ibu kalau pada bulan Ramadan ini kita bertambah dekat dengan Al-Quran. Karena seharusnya dengan bulan-bulan Ramadan inilah semangat kita untuk beribadah semakin tinggi. Alhamdulillah kemarin jamaah yang tadarus, Pak Haji Indran, Pak Haji Maludin dan juga Pak Bendahara kita, Pak Suyono, itu telah menamatkan tadarus kita di masjid kita. Jadi untuk satu kali hatam, alhamdulillah. Karena ya, insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Perlu diketahui Bapak Ibu, mungkin di antara kita adalah sering membaca Al-Quran, tetapi ada bahkan saudara-saudara kita di luar sana mungkin tidak tertarik sama sekali, walaupun dia juga muslim dan juga berpuasa, tetapi ada yang tidak diberi cahaya di hatinya untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Mungkin ada yang selama bulan Ramadan ini ada saudara-saudara kita yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jadi kalau kita diberi hati yang senang dengan Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan ini, itu ya sungguh bersyukurlah kita dan semoga itu terus kita jaga. Bapak Ibu, Nabi kita sendiri itu senang mendengarkan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada beliau, tetapi beliau senang mendengarkan bacaan dari para sahabatnya. Dari sebuah hadis disebutkan bahwa pernah pada suatu masa itu ketika Nabi mendengarkan bacaan para sahabat, keluar air mata beliau. Nah, saya sendiri baru sekali mendengar tadarus bacaan salah seorang jamaah kita ini yang membuat saya meneteskan air mata. Ada yang bisa menebak kira-kira bacaan siapa? Ada yang sudah tahu ya, ada bacaan, katanya bacaan mantok. Ya, kebetulan orangnya tidak di sini, jadi tidak apa-apa kita puji ya. Saya sungguh terkejut karena bacaannya sungguh bagus, tajwidnya bagus, hampir tidak ada celah kesalahannya, dan itu benar-benar membuat saya terkejut, dan juga bacaannya juga halus, membuat saya meneteskan air mata ketika itu. Jadi ya, sayang sekali dia mudik lebih cepat, jadi tidak ikut jamaah kita untuk tadarus. Tapi itu adalah sebuah pelajaran agar di bulan Ramadan ini kita lebih memperbaiki Al-Quran kita, lebih dekat dengan Al-Quran kita. Ini Bapak Ibu tahu buku apa ini? Iqra ya. Ini kira-kira bacaan untuk anak-anak apa untuk orang dewasa? Seluruh ya. Secara umum ini adalah untuk TPA ya, anak-anak. Tetapi harus diakui bahwa mungkin ada bapak-bapak yang tidak bisa sepenuhnya mempelajari Iqra ini atau hukum-hukum tajwid di dalamnya.
Misalnya walaupun kita sering membaca wal asri, surah yang paling mudah karena kadang-kadang sering kita dengarkan dari SD, ketika berhenti di watawasau bil haq gitu, memang huruf qafnya qalqalah, watawasau bil haq, tetapi ada tasdid di situ. Jadi ketika berhenti maka dia agak sedikit ditahan, watawasau bil haq. Jadi tidak langsung watawasau bil haq gitu. Karena di sana ada tasdid, jadi dia ada agak sedikit ditahan. Juga dalam bacaan tabbat yada abi lahabib watab, itu agak sedikit ditahan. Nah, kemudian contoh lain masih di surah Wal Asri itu, di Al-Qur'an itu ada bacaan namanya raum, atau walaupun dia dimatikan tetapi asal katanya masih ada huruf lain tambahan. Misalnya yang paling sering kita baca ketika malam-malam Lailatul Qadar seperti ini, 10 malam hari terakhir, inna anzalna hu fi lailatul qadar. Jadi dia memang kodnya itu mati, tetapi huruf ro-nya itu bersambung dengan kalimat, dengan katanya itu. Jadi ada istilahnya dalam tajwid itu disebut raum. Jadi tetap dibaca walaupun dia tidak jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi R-nya masih ada, tuh huruf ro-nya masih ada. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi masih huruf ro-nya itu masih kita sentuh. Jadi tidak wa ma adraka ma lailatul qadar. Tidak ada huruf R-nya, bukan begitu. Karena dia ada huruf ro di situ. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian selanjutnya misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahrnya ya tentu saja sin besar. Kemudian tidak sah gitu saja tidak, tetapi ada huruf ro mati di sana. Hanya memang mati tapi ada huruf ro, syahr. Jadi ada huruf ro di situ. Jadi ya ini harus kita banyak-banyak belajar Al-Qur'an ini. Ini buku Iqra ini baru saya beli. Kalau ada bapak-bapak yang mau memilikinya, saya tinggalkan di sini. Jadi silahkan kalau ada yang mau belajar atau mengambil buku ini, kalau ada yang mau, dan saya harap ada yang mau mengambilnya, karena dengan begitu di sini ada tentang hal-hal seperti ini. Walaupun kadang kita terlewat untuk membacanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlepas dari itu, ketika kita subuh kemarin, kita masih ingat, mungkin yang sholat subuh pernah ada dengar suara HP begitu? Ya waktunya agak lama ya, bahkan dari pertengahan rakaat pertama kalau tidak salah sampai habis subuh. Nah, sebenarnya hukum fikihnya kalau dia ambil saja HP-nya itu, kemudian dia matikan seperti biasa, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholatnya. Walaupun secara umum kita melakukan gerakan di luar gerakan sholat itu, ulama sepakat bahwa itu adalah haram. Tetapi ada kaidah-kaidah tertentu, misalnya seperti itu, ambil saja HP-nya itu tidak mengapa. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa dalil, misalnya kita ketahui bahwa Nabi SAW itu contohnya pernah sholat sambil memegang cucu beliau. Jadi sambil sholat beliau memegang cucu. Jadi ada gerakan yang di luar sholat. Kemudian kalau kita menggantikan imam, misalnya kemudian saya batal, mungkin Kak Sarjono atau Haji Ripai mungkin akan maju, dia juga akan bergerak melangkah, itu juga gerakan yang di luar sholat secara biasa. Kemudian contoh lain adalah, misalnya ketika Aisyah radhiyallahu an itu sholat juga pada bulan Ramadan, kalau tidak salah itu telah sahih bahwa beliau pernah diimami oleh orang yang membaca Al-Quran sambil memegang mushaf. Al-Quran. Jadi itu tidak heran kalau kita lihat di misalnya siaran langsung sholat tarawih di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu kita lihat orang ada yang sholat sambil di belakang imam itu membaca Al-Quran begitu. Jadi itu tidak mengapa ya, kecuali Imam Hanafi menganggap itu batal. Tetapi secara umum ulama menganggapnya tidak. Contoh lain adalah ketika kita lupa atau ragu, misalnya kita disunnahkan terutama ketika sholat sendiri. Misalnya lupa, mulai agak kacau bacaan atau mungkin lupa berapa jumlah rakaat sholat, itu kita disunnahkan untuk meludah 3 kali. Walaupun tidak betul-betul meludah, tetapi mungkin gerakan saja seperti isyarat gitu. Nah, itu disunnahkan. Kalau misalnya kita lagi lupa, misalnya ini rakaat keberapa nih sholat ini, 1 atau 2 begitu. Jadi itu dibolehkan. Jadi intinya gerakan-gerakan yang kalau memang ada keperluan dan itu gerakannya tidak banyak, itu boleh dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi secara umum kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, ambil saja HP kita,
matikan kalau misalnya ada suara-suara seperti itu. Karena bahkan di beberapa channel YouTube, kalau Bapak Ibu pernah lihat, itu bahkan ada orang yang sholat seperti kita ini, sholat tarawih, dia memakai HP sekarang. Ya, dengan dalil bahwa Aisyah pernah diimami oleh orang yang memakai mushaf tadi. Jadi orang tersebut mengeluarkan HP, nanti dimasukkan lagi. Itu ada beberapa yang kita lihat di masjid-masjid tertentu. Nah, ini adalah ya mungkin kasusnya sangat menarik, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan kemudian perlu diingatkan juga Bapak Ibu, kalaupun kita menegur saudara kita yang mungkin khilaf dan dia tidak tahu hukumnya seperti itu, maka tegurlah dengan teguran yang baik dan jangan dengan teguran yang kasar. Karena kalau mungkin dia lupa mematikan HP, atau mungkin HP-nya tidak memang dimatikan karena mungkin ada saudaranya yang sakit, mungkin jadi dia terpaksa menghidupkan untuk mendapat berita seperti itu. Tapi ya intinya begitu, jangan sampai kita memarahi atau berkata-kata kasar dengan beliau. Kalaupun mengingatkan, tegurlah dengan baik. Mengapa demikian? Karena ada suatu kasus misalnya Nabi SAW itu ketika sholat bersama para sahabat, itu pernah ada orang Badui Arab itu Pak, Ibu, dia kencing di masjid. Itu tentu saja ya, kencing jelas najis ya, dan para sahabat itu telah mau marah-marah semua ya. Tetapi Nabi bilang sabar, selesaikan dia kencingnya. Kemudian setelah itu baru ditegur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah riwayat yang sahih. Kemudian orang itu diberikan pengertian. Jadi ya begitulah adab kita kalau mau menegur saudara kita di masjid, ya dengan penuh kasih sayang. Ada sebuah cerita, ya yang pasti harus dimastikan. Pasti ya kata Kak Sabdiono pasti dimatikan, tetapi kadang-kadang ada yang lupa Pak ya, mungkin lupa begitu. Dan memang secara umum saya tahu bahwa pengurus masjid pasti akan meminta agar HP dimatikan, terutama ketika sholat Jumat. Saya sendiri biasanya tidak pernah membawa HP, sebisa mungkin tidak membawa HP ketika sholat. Ini adalah pelajaran yang menarik agar ya berhati-hati untuk menggunakan HP ya. Bapak Ibu, ya tentu saja dengan HP ini bisa jadi karena hampir menjadi kebutuhan primer kita sekarang ya. Masih ada waktu nggak? Masih boleh. Iya. Karena terima kasih Kak Haji. Iya, Karena HP ini sudah menjadi semacam kebutuhan primer bagi kita sekarang ya. Mungkin dia tidak membatalkan puasa, tetapi bisa jadi pahala kita berkurang ya. Karena kenapa? Karena dari hadis, kalau pembatal puasa itu jelas Pak ya, makan dan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswadi minal fad. Jadi makan minumlah kamu ketika maghrib sampai terbit fajar, itu jelas. Kalau kita makan setelah misalnya sholat subuh itu jelas batal. Kemudian pembatal lagi misalnya uhilla lakum, misalnya adalah berhubungan suami istri, itu jelas. Dalilnya adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi ketika pada malam bulan Ramadan itu kita dihalalkan untuk bersama istri kita. Nah, juga yang membatalkan puasa contoh lain adalah bukan membatalkan puasa, tetapi tidak membatalkan puasa walaupun dia dari makan dan minum, itu adalah bersuntik. Bersuntik ini bisa menjadi bagaimana? Karena kalau dia bersuntik untuk kebutuhan berobat, maka itu insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dia bersuntik untuk memberikan nutrisi kepada tubuh kita, misalnya infus itu, walaupun dia tidak langsung ke mulut, maka ulama mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena itu menambah energi ya, menambah kekuatan kita. Nah, kembali tadi kenapa HP ini bisa menjadi sesuatu yang mengurangi pahala kita? Karena hampir kita ini dekat sekali dengan HP ya. Memang harus kita maklumi itu. Jadi kata Nabi SAW, pertama adalah misalnya dari HP ini kadang-kadang kita mudah share sebuah berita Pak ya, di grup WA atau sama-sama teman begitu, kita sangat mudah ya. Walaupun mungkin itu beritanya belum tentu benar, atau berita bohong atau hoax. Dan mungkin ya karena kita orang Palembang kan sering kelakar gitu, jadi sering bercanda walaupun itu sebenarnya bohong ya. Nah, dari sebuah hadis sahih Nabi SAW berkata bahwa orang yang berkata bohong
dan tidak meninggalkannya, maka Allah tidak perlu dengan dahaga dan hausnya, dengan laparnya. Itu berarti bahwa kita diminta untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Kalau dari HP itu sering kita misalnya share, padahal beritanya belum tentu benar Bapak Ibu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Yang kedua adalah kenapa bisa membatalkan, bisa mengurangi pahala puasa. Disebutkan bahwa dalam hadis lain dari Ibnu Majah dan Al-Hakim disebutkan bahwa puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga dengan perkataan yang sia-sia. Nah, sering dari HP ini kita banyak menghabiskan waktu tentunya. Bahkan ketika 9 April kemarin ada buzzer yang digebuk itu, saya lihat banyak yang share buzzernya itu hampir tidak memakai pakaian lagi ya. Nah, ini jangan sampai kita ikutan-ikutan begini, adalah sebuah hal yang sia-sia. Karena bagi kita seorang muslim, walaupun kita tidak tahu mungkin benci karena dengan sifat-sifat beliau, maka kita jangan sampai ikut-ikut share seperti ini. Karena itu adalah aurat dan wajib bagi seorang muslim untuk menutup aib saudaranya seperti itu. Jadi ini harus hati-hati dan ini termasuk perbuatan sia-sia. Dan lewat HP sekarang itu mudah sekali, misalnya kita ingin menginfokan orang kecelakaan, tetapi dia ada bagian-bagian tertentu yang auratnya terlihat begitu. Memang niatnya baik, tetapi ini bisa mendapatkan ya masalah yang baru, sebuah dosa. Karena belum tentu orang yang di-share tersebut fotonya atau bagian tubuhnya itu mau membolehkan kita untuk mengizinkan kita untuk meng-share tubuhnya atau hal-hal mengenai dirinya. Karena dari hukum kita juga UU ITE 27 ayat 1 itu disebutkan bahwa bisa kena penjara 6 tahun ya kalau misalnya share orang sembarangan begitu ya. Apalagi hukum agama kita. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu ada yang hobi, Bapak terutama ya, yang hobi nonton bola itu, Piala Eropa kemarin, masih ingat? Eriksen itu kan pernah jatuh, yang Denmark, timnas Denmark. Jadi dia pernah pingsan begitu. Kemudian para sahabatnya langsung membuat pagar begitu. Agar apa? Karena pada begitu kondisi dia tidak sadar, ada bagian-bagian tubuh yang mungkin tidak boleh diekspos ketika kita sedang tidak sadar seperti itu. Ini bisa dibayangkan, ini yang melakukannya adalah orang barat ya. Dia menutupi aib temannya agar media tidak bisa mengambil gambar sembarangan. Sedangkan kita saat ini kadang-kadang seenaknya saja share, padahal kita adalah orang muslim yang seharusnya lebih peduli untuk hati-hati terhadap share yang seperti ini. Nah, jangan sampai puasa kita berkurang karena HP kita, karena yang disebutkan dari hadis tadi bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga hal-hal yang berbau sia-sia. Ketika kita diganggu atau dijahili, katakan bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini adalah riwayat sahih dari Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebenarnya saya sudah buat hadiah nih. Ada yang mau nggak membaca Al-Qadar di sini, di depan kita sini? Adik-adik terutama, yang dari rumah tahfiz atau yang dari TPA, ada yang mau nggak sini satu orang baca surah Al-Qadar? Masuk TV, masuk YouTube. Ayo, ada hadiahnya nih. Nah, ayo. Atau yang lain, kakak-kakaknya. Baca deh. Ustaz Haris. Balik bandar. Oke lah. Ada yang mau nggak? Gak ada yang mau, adik? Kesempatan ini masuk. Dihitung sampai 3. 1. Ayo, 2. Gak ada. 1, 2, 3 ya. Balik bandar berarti. Ya. Ya. Sudah. Oke. Ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga memberi manfaat, dan atas
Kalau ada kekeliruan saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma firli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.